Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengaruh COVID-19 terhadap pembelajaran di sekolah luar biasa. Pertama, saya akan menjelaskan yang akhirnya membawa dampak perubahan luar biasa dalam berbagai bidang. Salah satu dampaknya yaitu dalam bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dengan demikian, sekitar 7,5 juta mahasiswa dan hampir 45 juta pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah dipaksa melakukan pembelajaran dari rumah dikarenakan kampus dan sekolah tutup untuk sementara. Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Bukan saja rentan terkena COVID-19 yang kian meluas, kini anak-anak berkebutuhan khusus rentan mengalami degradasi atau penurunan pendidikan akibat belum maksimalnya proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 negara dunia terjangkit oleh virus ini termasuk di Indonesia. Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020, kemudian beberapa bulan kemudian menyebar sampai 34 provinsi di Indonesia. Kasus positif di Indonesia semakin hari semakin bertambah sehingga pemerintah penetapan kasus tersebut sebagai bencana nasional. Penyebaran virus corona ini awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Sekolah luar biasa merupakan sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak dalam memperoleh pendidikan. Pada sekolah luar biasa, pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik pembelajaran tersendiri. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksudkan antara lain yaitu tunarungu yang mengalami hambatan pendengaran, tunanetra yang mengalami hambatan penglihatan, tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan inteligensi, tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan motorik, dan autis anak yang mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial. Meskipun sekolah luar biasa selama ini dianggap sebagai sekolah dengan keterbelakangan pendidikan dan memiliki metode belajar yang tertinggal dibanding sekolah umum, sekolah luar biasa mengajarkan anak mengenai berbagai keterampilan dan kemampuan dasar agar dapat mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah umum. Sekolah luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Manajemen bencana berbasis alat ukur. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru,
Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan baru. Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru. Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif dan aktif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Penyebab dari COVID-19 yaitu mengharuskan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidik dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Adapun cara mencegahnya yaitu menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Lalu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai memiliki terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Karakteristik dari virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Penularan lewat udara mungkin terjadi pada orang yang lama terpapar konsentrasi udara tinggi pada ruang tertutup. Pada masa inkubasi, COVID-19 berlangsung antara 1 hingga 14 hari dan umumnya dalam waktu 3 hingga 7 hari. Demam, kelelahan, dan batuk kering dianggap sebagai manifestasi klinis utama. Sedangkan gejala seperti hidung tersumbat, hidung berair, faringalgia, myalgia, dan diare relatif lebih jarang. Dalam kasus yang parah, umumnya terjadi sesak nafas atau hipoksemia setelah onset 1 minggu. Pada kasus terburuk bisa secara cepat berkembang menjadi acute respiratory distress syndrome, shock septic, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, kelainan koagulasi dan pendarahan, multiple dan organ failure, dan sebagainya. Penting dicatat bahwa pasien dengan sakit parah atau kritis hanya menunjukkan demam sedang atau bahkan tanpa demam sama sekali. Pengaruh COVID-19 terhadap sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa merupakan sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak dalam memperoleh pendidikan. Pada sekolah luar biasa, pelaksanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik pembelajaran sendiri. Beberapa guru pendidikan di sekolah luar biasa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, sedangkan beberapa guru lainnya tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Permasalahan yang dihadapi guru tidak melaksanakan pembelajaran dari rumah yaitu kurangnya pengetahuan guru dalam menggunakan Zoom, Meeting, Google Meet, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Keterbatasan kuota internet, tidak memiliki smartphone, jaringan internet yang tidak stabil, guru merasa kurang efektif dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah, dan kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.